Jangan sampai kita hanya tahu bikin anaknya saja. Jadi kita juga harus tahu cara mendidiknya, cara mengarahkannya, cara menjaganya, cara merawatnya. Karena melahirkan anak sama dengan seperti kertas kosong ini. Anak yang dilahirkan sama seperti kertas kosong ini, ketika kita kasih coretan, dia akan berbekas, gitu kan. Ketika kita kasih makanan yang sehat, dia akan sehat, ya. Intinya jaga, rawat, dan didik. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mel Lovers. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 ini, kami dari Kementerian Agama Purwakarta baru saja melaksanakan supervisi dan juga evaluasi di KUA Kecamatan Bungursari. Kami Kementerian Agama masih fokus ke dalam 4 hal, yaitu pemberantasan judi online, pencegahan stunting, kemudian moderasi dan juga intoleransi. Untuk moderasi dan intoleransi sudah saya bahas di konten saya sebelumnya walaupun cukup singkat, dan saat ini saya ingin membahas tentang pencegahan stunting. Untuk pencegahan stunting yang wajib kita lakukan adalah memberikan stimulasi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu berarti sejak dalam kandungan, ya. Di usia 4 bulan dalam kandungan Allah sudah menunjukkan ruh, ya, kehidupan kepada bayi kita, janin kita, ya. Nah, ada 8 poin untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah memberikan nutrisi yang baik kepada ibu hamil. Sebenarnya bukan hanya nutrisi yang baik sih kalau untuk ibu hamil, ya, menurut saya. Jadi memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, baik itu pasangannya, suaminya, keluarganya, itu sangat penting. Jangan pernah kita memberikan beban moral kepada ibu hamil, karena itu akan mempengaruhi tubuh kembang janinnya. Oke. Yang kedua adalah berikan ASI eksklusif hingga usia 2 tahun. Jadi buat para ibu nih ya yang lagi bekerja, ingat, ASI eksklusif itu sangat penting di 2 tahun usianya, ya. Jadi 2 tahun kita berikan tuh ASI eksklusif. Allah sudah memberikan bekal kepada kita. Kita jangan sampai lupa akan fitrah kita sebagai ibu. Sama, saya juga bekerja. Ketika saya memiliki putra saya yang bungsu, itu saya lagi sibuk-sibuknya jadwal memberangkatkan jemaah umroh setiap bulan, tapi saya bawa, saya gendong-gendong kemana-mana. Jadi saya berikan yang terbaik karena itu adalah kewajiban saya di atas pekerjaan saya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan empati. Nah, empati itu adalah makanan pendamping ASI. Ingat, memberikan makanan empati atau makanan pendamping ASI itu di usia dia 6 bulan, ya. Jangan sebelum 6 bulan sudah diberikan makanan pendamping ASI, ya. Tentunya harus harus disesuaikan dengan angka kecukupan gizinya, ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah jaga kebersihan dan juga sanitasi. Sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil juga, tapi buat kita semua, jadikan habit untuk menjaga kebersihan dan juga sanitasi. Contohnya kita ketika mau memegang bayi kita, anak kita, biasakan kita mencuci tangan memakai sabun, ya. Menjaga kebersihan di lingkungan kita, kamar kita, rumah kita, ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah memberikan imunisasi atau pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, kita juga harus tahu ketika anak kita sakit, misalkan demam nih, pertolongan pertama yang kita lakukan apa? Ketika anak kita diare ataupun taber, karena itu sangat penting sekali, itu sangat emergensi dilakukan pertolongan pertama itu. Jangan sampai kalau anak kita diare menjadi kekurangan cairan atau dehidrasi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pemantauan kepada tubuh kembang anak. Contohnya dengan rajin ke posyandu, ke puskesmas, ataupun ke paskes fasilitas kesehatan terdekat, ya, untuk mengukur berat badan anak, kemudian tinggi badan anak, kemudian lingkar kepala. Ketika memang terjadi sesuatu yang tidak normal, konsultasikan dengan tim medis. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada orang tua atau ibu, ya. Nah, ibu hamil, misalkan di posyandu, atau misalkan edukasi itu di PKK, kelurahan, ya, atau kan di sekolah-sekolah. Parenting itu cukup penting sekali. Jangan sampai kita hanya tahu bikin anaknya saja. Jadi kita juga harus tahu cara mendidiknya, cara mengarahkannya, cara menjaganya, cara merawatnya. Karena melahirkan anak sama dengan seperti kertas kosong ini. Anak yang dilahirkan sama seperti kertas kosong ini, ketika kita kasih coretan, dia akan berbekas, gitu kan. Ketika kita kasih makanan yang sehat, dia akan sehat, ya.
artinya jaga, rawat, dan didik. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah manfaatkan program pemerintah. Nah, program pemerintah ini cukup baik sekali untuk saat ini. Di antaranya ada PMT, pemberian makanan tambahan. Contohnya di PAUD ya, anak-anak yang sekolah di TK, di PAUD. Nah, itu ada tuh di BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Ada salah satunya PMT, pemberian makanan tambahan. Kemudian ada juga bantuan non tunai dari pemerintah seperti bantuan beras, telur, daging, dan juga lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.